Ini adalah lokasi balapan motor dunia. Juara balap dari Dacia segera mencapai garis finish. Dia akan segera menciptakan rekor dunia baru. Juara finish. Selamat atas kemenangannya sebagai juara dunia 3 tahun berturut-turut. Juara. Juara. Jura, jura, Juara, bolehkah kami melihat wajah Anda? juara, boleh minta tanda tangan? Jura, jura, Aku ingin foto bareng. Hampir saja ketahuan. Sekarang, aku harus cepat pergi kencan dengan Zheng Hui. Selamat, Sherfu, atas gelar juara dunia lagi. Kamu kenapa di sini? Hari ini ulang tahun Zheng Hui. Barang yang kuminta kamu siapkan untuknya mana? Ini sesuai perintahmu, surat undangan untuk kompetisi internasional. Melihat atas namamu, dia diizinkan ikut kompetisi internasional secara khusus. Bagus, nanti antar ke rumah Zheng Hui ku. Sherfu. Li Zhengwei ITU. Jelas-jelas cuma pengangguran. Selama ini hidupnya bergantung padamu. Kamu masih menyuruhku diam-diam, membantunya naik kelas. Dari pembalap amatir ke profesional, kemampuannya itu sebenarnya tidak cukup. Kamu juga menyembunyikan identitasmu sebagai juara darinya. Kenapa sih? Zheng Hui berasal dari keluarga miskin. Bakat balapnya juga kurang. Menjadi juara adalah mimpinya. Kalau dia tahu, selama ini aku yang diam-diam membantunya. Diarkan Minder. Lajapila. Aku ini. Hanya ingin mendukungnya diam-diam dari belakang. Nanti saat dia sudah menjadi juara yang baru akan kukatakan identitas asliku padanya. Tapi, meskipun kamu ingin menyembunyikan identitas juara, dan hibangin kita, nggak perlu sampai jadi kurir makanan, kan? Aku jadi kurir makanan. Sekalian bisa cari ayah kandungku. Hah? Sudah, kamu nanti, jangan lupa antar barangnya ke Zheng Hui. Aku mau beli kue kecil untuknya. Hati-hati, Shifu. Ini pertama kalinya aku menemani Zheng Hui merayakan ulang tahun. Aku yakin, dia pasti suka kue ini. Suzian. Zheng Hui, akhirnya kamu datang. Suzian, sini. Aku punya kabar baik yang mau kuberitahu. Apa sih? Sampai segitu semangatnya? Lihat, ini surat undangan dari Ketua Asosiasi Balap Mobil. Untukku, aku bisa ikut kompetisi internasional. Aku bisa ikut kompetisi internasional. Impianku menjadi dewa balap, sebentar lagi akan terwujud. Hebat. Selamat ya, dan lagi, hari ini kan ulang tahunmu. Kalau gitu, ayo kita makan kue ini bersama-sama. Xian, kamu. Xian. Kamu baik banget sama aku. Selama setahun ini, kamu terus kerja sebagai kurir untuk menghidupi aku. Nanti kalau aku sudah jadi dewa balap, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Aku tunggu.
tunggu sebentar. Aduh. Jengwei ada pesanan. Aku harus antar serum ke gunung untuk menolong orang. Aku harus pergi dulu, kue ini harus kamu makannya. Kalau gitu, hati-hati di jalan. Jangan lupa makannya. Aku pergi dulu. Dadah. Dah. Kalau bukan karena kamu rela ngeluarin duit buat gue, udah dari dulu gue putusin kamu. Hello. Sayang. Aku dapat surat undangan untuk kompetisi internasional. Nanti, aku ajak kamu jalan-jalan naik mobil. Selamat ya, Seunghui. Sebentar lagi kamu ikut kompetisi internasional. Nanti kalau kita sudah ambil alih sirkuit balap punya paman kedua, akan kuberikan untuk kamu latihan. Beneran? Sayang, kamu baik banget sama aku. Selama setahun ini, kamu terus membantuku. Nanti kalau aku sudah jadi dewa balap, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Sayang, aku ajak kamu muter sebentar. Oke, ayo. Kacau. Sekarang Li Zengwei balapannya terlalu cepat. Aku nggak bisa nyamain dia. Kemampuan nyetir anak itu biasa aja. Nggak tahu juga dia bisa. Dapat sertifikasi pembalap profesional gimana? Pasti ada orang yang bantuin di belakang. Siapa tuh? Naik motor kecil aja bisa secepat itu. Maaf ya kak, buru-buru nih. Thanks up. Bikin gue kaget setengah mati. Thanks up. Gila bikin kaget. Motor apa itu? Kok bisa nyusul? Motor kecil aja mau ngalahin gue? Lihat gue kasih pelajaran. Minggir. Ganggu banget. Masa sih? Zenghui, berhenti ngejar. Kamu bukan lawannya. Dia itu jago. Gue gak peduli, masa gue kalah sama dia? Jangan kejar lagi, bahaya. Kok dia malah ngebut lagi? Nggak takut mati? Anak baru. Daa. Bang, mobil apa ini? Bisa nyelip di bawah truk gitu? Mobilnya biasa aja. Yang nyetirnya bukan orang biasa. Setidaknya di Jiangcheng. Belum pernah ada orang kayak gini. Kok bisa sehebat itu? Ayo kita pergi dulu. Kita masih ada urusan penting. Kakak senior, guru sudah digigit ular berbisa, hampir 10 menit yang lalu. Kalau serum dari rumah sakit belum juga dikirim, guru bisa tidak tertolong. Iya nih, kalau dibiarkan lagi, waktu terbaik untuk pertolongan pertama akan terlewat. Halo, Rumah Sakit Jiangcheng. Serumnya, kapan bisa sampai? Ambulansnya macet, terpaksa minta kurir yang mengantarkannya. Apa? Kurir? Dia naik motor apa? Masa sempat? Ya, cuma motor biasa. Motor kecil? Walaupun pembalap profesional, naik gunung paling cepat butuh 30 menit. Masa bisa sampai tepat waktu? Dia baru berangkat 10 menit yang lalu. Bagaimana kalau kita ganti yang lain?
Serumnya sudah sampai. Serumnya sudah datang. Guru akan selamat. Cepat, cepat. Bagus sekali. Guru akan selamat. Mirip sekali dengan aku waktu kecil. Bahkan gioknya juga persis sama. Jangan-jangan. Paman. Pengumuman pencarian anak perempuan ini. Semua yang tempel? Tion, kamu Tion. Iya, aku. Ya. Bagus sekali. Akhirnya kita bertemu kembali. Akhirnya kita berkumpul lagi. Berkumpul lagi? Aku yang akan menyingkirkan kalian. Zheng Hui, kamu, kenapa ada di sini? Dia siapa? Oh, jadi kamu anjing penjilatnya Zheng Hui itu. Wajahmu kok kayak kentang kecil gini. Katakan padanya. Siapa aku ini? Sisi adalah tunanganku. Dia juga wanita yang akan menghabiskan hidup bersamaku. Li Zhenghui pejingin kau. Baru saja bilang tidak akan mengecewakanku. Langsung ajak cewek lain jalan-jalan. Aku bana kau. Aku. Kalau bukan karena kamu mau mengeluarkan uang untukku. Sudah lama aku putus denganmu. Aku sudah dapat undangan kejuaraan internasional. Sebentar lagi aku akan jadi raja balap baru. Statusmu sudah tidak pantas lagi untukku. Hanya karena ini, kamu mau putus denganku? Li Zhenghui. Bajamer, mobilmu. Semua aku yang belikan. Aku yang selama ini menafkahimu. Hingga membuatmu dari pembalap amatir. Bisa sampai ke kejuaraan internasional. Sekarang kamu malah memperlakukanku seperti ini? Itu kan kamu yang mau jadi anjing penjilat. Lagi pula, prestasiku yang sekarang ini, semua murni karena kemampuanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kemampuan sendiri? Aku beritahu kamu, semua yang kamu miliki sekarang, semua aku yang berikan. Segala yang kamu miliki sekarang, semuanya aku yang kasih. Gila aja. Kamu cuma kurir makanan, mau kasih apa ke aku? Sisi beda lagi. Dia putri dari keluarga pembalap ternama. Cuma wanita kayak gini, yang bisa bantu aku wujudkan mimpi jadi juara balap. Kamu nggak pantas buat aku. Aku nggak pantas buat kamu? Kamu tahu nggak sih? Sebenarnya siapa yang nggak pantas buat siapa? Udah, jangan banyak omong sama dia. Kita kan kesini buat urusan penting, Paman. Sirkuit balap ini udah kamu kuasai 20 tahun. Udah waktunya serahin, kan? Ini rumah aku dan Tian. Sirkuit balap ini nggak bisa aku kasih ke kalian. Sirkuit balap ini aset keluarga. Kami mewakili keluarga, yut ambilali. Cepetan tanda tangan kontrak pengalihannya. Tunggu dulu. Paman. Mobil di luar itu punya kalian? Iya, punya kami. Karena kita semua pembalap, sebagai generasi muda, aku kasih pilihan sekali lagi. Kita adu balap, 3 ronde, menang 2. Pakai hasilnya buat tentuin, siapa yang berhak atas sirkuit ini. Kak, kita akan bisa langsung ambil paksa. Kenapa kamu? Kalau jagoan itu beneran ada di antara mereka. Dan kita bisa rekrut dia ke keluarga. Nilainya jauh lebih tinggi dari sirkuit ini. Kalian kan pembalap profesional. Masa kami bisa menang lawan kalian? Nakalan bapaku itu bukan kehebatan. Kalau hebat lawan aku.
Jagoan apa cuma bisa gangguin bapak gue? Kalau jagoan, lawan gue. Lawan kamu, dengan skill ngantar makanan kayak kamu? Nggak worth it buat kami turun tangan. Sutsian, walaupun kamu mau nahan gue, walaupun kamu juga nggak perlu sok-sokan gengsi sih. Kalau kamu beneran cinta gue, kamu harusnya ngerti sama gue. Dukung gue, suruh bapakmu cepat-cepat nyerah. Serahkan sirkuitnya buat kami. Beijing Gan. Kamu tahu apa yang udah gue korbankan buat kamu? Selama setahun ini, kamu cuma kerja jadi kurir buat nafkahin gue. Jujur, gue sangat tersentuh. Tapi, pengorbanan kecilmu itu, buat gue sekarang, nggak ada gunanya sama sekali. Oh, jadi kamu mau pakai cara ini, biar maksa Zhanghui Sekremoral. Ya, dengan statusmu yang kayak gini, mau jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi? Lucu banget. Kalian baru yang lucu. Li Zhenghui. Hari ini gue mau kasih tahu kamu. Apa yang sebenarnya kamu lewatkan. Ayo kita lawan mereka. Sure Fu. Mereka itu pembalap profesional semua. Terus kenapa kalau pembalap profesional? Kalian kan tiap hari nonton video dewa balap, teknik-teknik dia, kan udah kalian pelajari semua. Kita belum tentu lebih lemah dari mereka. Kalian masih mau belajar teknik dewa balap? Pernah lihat wajah dewa balap? Kakakku udah kasih kesempatan ke kalian. Berani nggak adu? Adu ya adu. Di ronde pertama, kita adu teknik mengemudi. Di arena, aku sudah pasang 30 kembang api. Setiap tim kita kirim 3 orang untuk 1 putaran. Tim mana yang pakai ban untuk menyalakan lebih banyak kembang api. Tim itulah yang menang. Nyalakan kembang api pakai ban, itu mana mungkin bisa dilakukan? Tadi kan jagoan ngomong. Kenapa? Sudah takut? Aku dan kakak senior, setidaknya sudah pernah latihan. Seharusnya nggak masalah. Cuma sekarang Shifu lagi cedera. Belum bisa naik motor. Kita masih kurang 1 orang. Shifu, aku bisa, aku yang maju. Kamu nggak bisa. Ya, aku bisa menggantikan. Kamu gantikan? Kamu kira ini lagi antar makanan? Tian. Ini lomba profesional. Kamu ngerti balap motor? Kamu nonton aja di pinggir nanti. Jangan ikut campur. Tapi ini menyangkut soal kepemilikan bengkel balap kita. Lebih baik kita bertiga yang maju. Iya, Shifu. Tinggi badannya aja belum sampai stang motor. Naik motor aja susah. Bisa bantu apa? Jangan lihat aku pendek. Kemampuanku hebat loh. Banyak omong. Sudah siap belum? Sudah. Kami bertiga murid yang akan turun. Baiklah, kalau begitu, ayo mulai. Kalian duluan. Sure Fu. Semangat, kakak kedua. Semangat. Oak. Bagus, sudah yang keempat. Dengan kemampuan kakak kedua ini, menyalakan 10 lagi pun pasti bisa. Sudutnya terlalu tajam. Kali ini tidak akan bisa dinyalakan. Kamu ngomong apa sih? Tian benar-benar tebakannya tepat. Sepertinya yang di jalan gunung tadi. Bukan dia.
Kakak kedua, sirkuit yang sulit seperti ini, kau bisa menyalakan 8 batang. Hebat, adik kedua. 3 lebih banyak dari saat latihan. Memang bagus, tanpa latihan profesional. Bisa melakukan seperti ini. Sudah sangat hebat. Makan saja permenmu. Zheng Hui, tunjukkan pada mereka. Apa itu pembalap profesional? Si kentang. Jangan menghalangi. Empat. Delapan. Kalau begini terus, bisa melebihi kakak kedua. Aduh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bangsat ini, tikungan kedua itu, remnya terlalu awal. Kembang api ini nggak bakal bisa dinyalain. Kamu memang jago ngomong. Ternyata benar lagi kata Tiantia. Bagus. Seri. Di tikungan kedua, remnya terlalu awal. Kalau enggak, Ternyata benar. Orang dan tekniknya sama-sama sampah. Kamu. Abaikan saja dia. Ada orang yang malu karena dicampakkan. Cuma bisa ngomong doang. Cuma kamu yang anggap dia berharga. Kamu. Giliran gue. Apa sih atlet profesional? Cuma segini. Kakak senior. Hajar mereka. Mantap. Sudah 10. Lumayan juga ya. 12. Aku tahu pasti kakak senior bisa. Kakak senior, kamu hebat banget. Lumayan lah. Maksudmu apa? Kakak senior kan yang terbanyak, menyalakannya sejauh ini. Kamu sok apa di sini? Kalau jago, coba sendiri, mungkin setang motor aja nggak bisa pegang. Sepertinya yang di jalan gunung itu. Dukandia. Masih ada yang berani? Bahkan untuk atlet profesional, menyalakan 12 itu sangat langka. Si. Eo. Casimérica Pelajaran. Perhatikan baik-baik, para sampah. Aku cuma ngajar sekali. Perhatikan baik-baik, kalian para sampah. Aku cuma akan ngajarin sekali. Enam. Sudah 12. hebat sekali, Sisi. Sisi, kamu memang luar biasa, dengan mudah menyalakan 15 kembang api. Ini nggak mungkin, aku sampai kalah. Mungkin inilah perbedaan antara kami dengan atlet profesional. Haman. Kalau kali ini kalian kalah lagi, pertandingan ini benar-benar kalian yang kalah. Gampang banget. Kukira kamu hebat APA. Dasar si kentang kecil, sok-sokan aja. Gimana nih, Pak Guru, kakak senior aja nggak bisa lawan mereka. Siapa sih orang itu sebenarnya?
Sepertinya harus memaksanya bertindak. Begini saja, aku yang duluan. Kakak, untuk melawan sampah-sampah ini, nggak perlu kakak yang turun tangan. Perhatikan baik-baik. Kalau mau menang pertandingan ini, harus tunjukin kemampuan asli. Pak Guru, orang ini siapa sih? Siapapun dia, yang pasti bakal aku hancurin. Bisa aja kamu ngomong. Bisa melihat kakakku bertindak. Sudah kehormatan buat kalian. Loh, kok gitu? Orang ini kayaknya familiar. Delapan. Oke. 15. Ini, 20. 20. Sepertinya kita akan kalah. Tenang, ada aku di sini. Kita tidak akan kalah. Kak Cheng, kamu benar-benar luar biasa. Pengkapain ini, di Iziluru Kota Jiang, tidak ada yang bisa menyaingi. Bahkan di tingkat nasional, hanya segelintir orang yang bisa. Lu Cheng, aku ingat sekarang. Dia adalah pembalap profesional peringkat ke-13 nasional. Lu Cheng, apa? Peringkat 13 nasional? Lalu bagaimana kita bisa menang? Ini baru peringkat 13. Gimana? Cekat Ken? Kalau takut, lebih baik menyerah saja. kamu jujur saja sama Shifu. Kamu bisa menyalakan berapa? 1-2? Mungkin. Kita mungkin butuh minimal 24 untuk menang. Sekarang, mungkin hanya dewa balap yang bisa menang. Sebenarnya, aku juga bisa kok. Aku juga bisa kok. Aku selalu merasa Tian-Tian ini nggak biasa. Pak, kalau aku yang disuruh, mungkin bisa dapat 1-2 poin. Kalau dia yang disuruh, lalu bedanya apa sama kalah? Aku tahu kamu mau bantu Pak, tapi ini kan lomba profesional, bukan main-main. Kamu, kembali sini. Aduh, gila. Aduh. Gak apa-apa, Teknik kayak gini masih berani ikut? Cepat nyerah aja. Jangan mempermalukan diri di sini. Dia belum mulai lari. Gini aja, kami kasih kesempatan sekali lagi. Kalian kirim orang lagi. Lari ulang sekali. Kak, kita sudah menang. Ngapain repot-repot lagi? Itu jelas-jelas pemula. Naik motor aja nggak stabil. Menang pun nggak bangga. Gimana? Paman, tunjukkan sedikit kemampuanmu. Kakak, gimana kalau kamu gantikan aku? Baiklah, paling-paling kita lawan mereka. berdiri. Tian-Tian. Ayah tetap ingin kamu yang maju. Pak, Tian-Tian cuma tukang antar makanan. Walaupun dia anakmu. Gak boleh suruh dia pergi. Ya, sebenarnya aku lumayan bisa naik motor. Sutian, kamu beneran mau pergi? Kamu pikir ini antar makanan? Si kentang kecil, tingginya belum sampai stang motor. Kayaknya naik motor aja susah. Jangan-jangan dia itu. Aduh, ngakak banget, tekniknya. Nggak bisa jaga keseimbangan motor aja, berani-beraninya ikut balapan. Pak, kan udah gue bilang jangan kasih dia ikut. Cepat bantu gue angkat motornya dong. Sana bantu. Bisa tolong ambilin bangku buat gue? Sama sarung tangan dan helmnya. Ayo. Kamu bisa nggak sih sebenarnya? Jangan malu-maluin di sini. Tadi itu gue. Lupa makan permen jadi nggak fokus.
Enggak sesederhana itu. Dua puluh. Masa sih? Masa sih? Hebat. Kita menang? Wah, enggak nyangka. Tian ternyata jago banget ya. Aku udah tahu anak perempuan aku enggak biasa. Hah. Aku sayang kalian. Jangan-jangan beneran dia? Masa sih? Kakakku aja nggak bisa kayak gitu. Kamu yakin si cebol ini cuma tukang antar makanan? Dia ngejar-ngejar aku selama setahun. Aku belum pernah lihat dia naik motor balap. Ini cuma kebetulan aja. Nggak ngangka kamu sehebat ini. Aku udah bilang dari dulu. Jangan karena aku pendek. Lalu meremehkan kemampuanku. Dik. Jago juga nyetirnya. Belajar? Urusan kita latihan atau enggak. Yang penting kita menang. Tian, aku udah merasa kamu enggak biasa. Ayah enggak nyangka kamu sehebat ini. Gimana dilihat, kamu enggak mirip tukang antar makanan. Tian ya, aku udah curiga kamu enggak biasa. Enggak nyangka kamu sehebat ini. Kamu ini juga enggak kelihatan kayak kurir. Apa istimewanya sih? Pasti dia latihan diam-diam, waktu lagi ngantar makanan. Hampir aja tadi ketabrak dia. Betul. Dia cuma kebetulan aja. Satu skill yang sama, kalau dilatih setahun 2 tahun. Siapapun bisa. Pembalap profesional nggak dilihat dari trip receh kayak gini. Apa benar cuma kebetulan? Pembalap profesional lagi. Kalian aja kalah sama Lolita Kayakyu. Kamu. Sisi, marah sama orang rendahan kayak dia. Enggak kakak worth it. Mereka kan nggak pernah lihat dunia. Baru minang sekali hari ini. Udah sombong banget. Sampai. Banyak banget bacotnya. Katakan. Ronde kedua, adu apa? Ronde kedua. Lewati jembatan titian. Kukira susah banget. Ternyata cuma lewati jembatan titian. Ujian SIMC siapa yang gak lewat? Jangan buru-buru. Jembatan titian yang omongan kakakku. Itu waktu lewat jembatannya. Tangan nggak pegang setang. Tangan gak pegang setang? Gimana mau lewat? Ronde ini. Menguji kontrol terhadap motor. Di sini ada jembatan rintangan. Dari kayu, pipa baja, kawat baja. 3 tingkat kesulitan yang berbeda. Lewat tanpa pegang setang susah, ya? Zheng Hui. Casey Marika Lihat Kantonia. Jalur ini sempit banget. Masa bisa dilewati pakai motor? 9,10 detik. Jangan-jangan kalian semua nggak bisa ya? Susah ya? Zheng Hui kali ini 9,10 detik. Lebih cepat dari sebelumnya. Pasti dong. Lagian dia kan pembalap profesional. Kamu nggak mungkin kayak pembalap abal-abal. Yang kayak gitu. Sampai segini aja nggak bisa.
Kamu lagi nyebrang jalan kayak kakek-kakek ya? Nyeberang jembatan aja. Butuh lebih dari 9 detik. Sutsian, nggak bisa berhenti bacot ya? Kamu tahu nggak ini susahnya kayak gimana? Lewat pipa baja ini susah ya? Menurutku kawat baja di sebelah itu. Baru ada tantangannya. Kabat ya? Di seluruh negeri, yang bisa lewat jembatan titian ini nggak sampai 100 orang. Yang bisa lewat pipa baja itu juga nggak sampai 20 orang. Kalau jembatan kawat baja itu sudah 10 tahun. Nggak ada satupun pembalap yang bisa lewatin. Udah, jangan banyak omong sama dia. Kalau jago, coba aja sendiri. Gue lihat gimana kamu menangin ronde ini. Ya udah, gue coba. Ayo, maju saja. Tian. Kamu tidak boleh pergi. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kamu jatuh dari jembatan itu? Ayah, tenang saja. Aku pasti bisa. Kalau takut yang aku aja. Kalian berdua, ayah dan anak, berpura-pura apa sih di sini? Melihat rendah orang, ya. Siapa yang takut? Aku yang maju. Berdiri. Ini bukan sekadar jembatan kayu biasa. Bahkan orang biasa mendorong sepeda. Sangat sulit melewatinya. Sekarang, tidak hanya harus naik ke atasnya, tapi juga harus melepaskan kedua tangan dari setal. Ini berbeda dengan ujian SIM-C kali. Iya, betul. Kakak. Ini kelihatannya cuma menyeberangi jembatan. Tapi sebenarnya, ini adalah ujian untuk keseimbangan dan stabilitas pembalap. Lihat, semakin sempit jembatan rintangannya, semakin sulit pembalap mengendalikan sepedanya. Berdasarkan tingkat latihan kita sebelumnya, mungkin saja tidak bisa naik ke jembatan. Tampaknya kalian masih punya sedikit kesadaran diri. Kakak, lomba belum mulai. Kok sudah bicara seperti itu? Aku yakin kakak pasti bisa. Dia berangkat. Kakak, hati-hati. Cuma segini? Jembatan aja nggak bisa lewat? Kayaknya bukan dia. Ayah. Lebih baik aku saja yang pergi. Tian. Kamu yakin bisa? Ini berbahaya. Kalau kamu jatuh. Nggak apa-apa. Tunggu sebentar. Aku ambil mobil dulu. Shifu, kakak senior aja nggak bisa. Kita pasti kalah kali ini. Tadi kan jago banget ngomong. Kenapa? Udah takut? Soalnya dia kan pembalap amatir. Yang kan susah kan dia. Gimana kalau begini, aku kasih kalian kemudahan. Boleh pakai 2 tangan. Asal bisa lewat pipa baja itu, aku anggap kalian menang. Zheng Hui. Kamu terlalu baik hati. Udah tahu mereka nggak bakal bisa? Masih kasih kemudahan. Kalau mereka benar-benar nggak bisa. Bukannya itu bakal sangat memalukan? Kalian jangan ingkar janji. Janji orang baik, tak bisa ditarik kembali. Sekarang lihat kemampuan kalian. Baik. Aku lawan kalian habis-habisan. Nggak mati jatuh. Ya, kalau nggak mati, ya udah bangun lanjutin aja, mengingat kalian ini sampah. Aku akan turunin lagi kesulitannya buat kalian. Kalau gitu, naik sepeda aja, asal kalian bisa lewati jembatan kayu itu. Aku anggap kalian menang. Zheng Hui. Apa tindakanmu ini? Agak terlalu menindas? Mana ada aku menindas orang? Cuma segini susahnya. Dia cuma sampah. Dia juga bisa melakukannya. Kan? Sudah. Aku juga gak bakal hitung waktunya buat kalian.
Bebas kalian pakai apa aja. Asal bisa lewati jembatan rintangan, aku anggap kalian menang. Kak, kamu lagi-lagi turunin kesulitan buat mereka. Kalau mereka sampai ini aja gak bisa, bakal kelihatan banget gak berguna. Kamu serius dengan omongan ini? Lao San. Kamu mau ngapain? Shifu. Mereka terlalu menindas. Aku gak percaya. Aku naik sepeda aja masa gak bisa lewat. Kamu balik. Bahaya. Sisi, lihatlah orang-orang tak berguna ini. Jembatan saja tidak bisa dilewati. Kak, sudah kubilang padamu, kamu kasih kesempatan pada orang-orang tak berguna ini. Mereka tidak bisa diandalkan. Menurutku kita harus segera ambil kembali sirkuit balap ini. Daripada buang-buang waktu dengan mereka. Sepertinya jagoan itu memang tidak ada di sini. Shifu. Kita tidak bisa menang. Kita mengaku kalah saja. Senior dan adik seperguruan. Kalau begini terus, bisa-bisa mati terjatuh. Kita tunggu dulu. Tunggu Tian-Tian kembali. Tian-Tian? Hingga Tian-Tian kembali buat APA? Tian-Tian cuma tukang antar makanan. Kemenangannya tadi cuma kebetulan. Terima kinitan saja ya. Kita dan mereka beda kelas. Tunggu siapa? Tunggu si kentang kecil itu. Jangan-jangan kalian benar-benar mengira dia bisa bantu kalian menang balapan? Tian-Tian ini masih ada gunanya. Nanti kalau orang-orang tak berguna ini jatuh dan cacat, Dia Tian-Tian. antar mereka ke rumah sakit. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Adik seperguruan. Tanganku. Tanganku. Adik. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma tanganku agak sakit. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Pak. Aku hampir saja berhasil. Izinkan aku mencoba sekali lagi. Kakak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Pak. Jangan lanjutkan. Ini karena gurumu tidak mampu, hingga menyeret kalian ke dalam masalah. Aku bilang, ini sirkuit balap, atau tempat rongsokan, mobilnya sampai rusak total karena kalian. Motor tidak bisa. Sepeda pun tidak bisa. Kalian memang sekumpulan orang yang tidak berguna. Kak, sudah kubilang dari tadi. Kita benar-benar buang-buang waktu dengan mereka. Paman. Kamu lihat APA? Jangan-jangan kamu masih menunggu anak kesayanganmu itu? Sudahlah, jangan tunggu lagi. Dia pasti malu dan merasa dipermalukan. Sudah lama bersembunyi diam-diam. Paman. Mengakulah kalah. Kalau muridmu ini mengalami kecelakaan lagi, nanti kamu akan sangat menyesal. Tidak. Aku harus mencoba lagi. Coba apa lagi? Tidak takut jatuh sampai mati? Orang yang tidak berguna, ya tetap tidak berguna. Jangan coba-coba lagi. Nanti kalau benar-benar patah tangan kaki, seumur hidup cuma bisa mengemis. Jangan coba lagi. Guru tahu, kalian sudah berusaha sekuat tenaga. Kami mengaku kalah.
Mana mungkin? Masa sih? Keseimbangan dan stabilitasnya luar biasa kuat. Di dunia ini, belum pernah ada yang bisa melakukannya. Gimana dia bisa lewatin itu? Zheng Hui, kamu yakin dia cuma kurir makanan? Waktu dia sama aku, nggak pernah kulihat dia sehebat ini. Ini pasti cuma kebetulan. Lumeyon Menari. Jangan-jangan memang dia? Tian, kamu hebat banget. Jembatan kawat yang tipis itu, kamu bisa lewati. Ayah, cuma butuh 3 detik. Juara balap aja nggak bisa secepat itu. Beijing Gan. Gimana? Aku menang lagi. Kamu. Berdasarkan perjanjian. 3 ronde, 2 kemenangan. Kalian sudah kalah 2 kali berturut-turut. Bisa minggat sekarang. Betul, cepat minggat sana. Ayo pergi. Minggat. Minggat sana. Siapa bilang kami mau pergi? Kalian mau apa lagi? Kita adu 1 ronde lagi. Ronde ini kita adu kecepatan. 1 ronde penentuan. Maksudmu apa? Kamu ini jelas-jelas curang. Zhengdui. Kamu ngapain sih? Kalau kita sampai kalah dari sampah-sampah ini, Betapa memalukannya. gimana aku bisa ikut kompetisi internasional? Ayah, kak. Tolong bantu Zheng Wei dong. Dia tadi cuma lagi nggak maksimal. Kemampuan Zheng Hui sebenarnya nggak selevel itu. Kompetisi internasional macam itu. Aku aja cuma pernah ikut sekali. Masa dia bisa dapat undangan? Ini nggak sesuai dengan kemampuannya sama sekali. Kak, aku mohon. Demi, aku, tolong bantu dia sekali. Baiklah. Terus kenapa kalau curang? Kalau kalian nggak mau adu lagi, tanda tangani saja kontrak pengalihannya. Tia, kenapa kalian tidak punya kredibilitas? Papa. Aku akan bantu Papa menang. Pasangan brengsek seperti mereka. Mana ada kredibilitasnya? Dasar si kedel, kamu ngomong siapa? Kalian cuma kebetulan menang 2 ronde. Pembalap sejati baru bisa terlihat di jalan gunung. Oak. Kalau kalian ingkar janji lagi, Saya jamin atas nama seorang pembalap. Tidak akan ingkar janji. 1 ronde tentukan pemenang. Bagus. Aku malah takut kalian tidak berani adu kecepatan. Jalan gunung ini, kami sudah lewati puluhan ribu kali. Mata tertutup pun bisa selesai. Aku belum pernah kalah, loh. Tidak boleh. Mereka semua pembalap profesional. Kenapa? Kalian takut? Tadi itu cuma permainan kecil, menurunkan standar balapan. Buat orang-orang. Kempanggit. Seperti kalian bisa ikut. Jalan ganang ini. Baru yang utama bagi pembalap, bukan sembarang orang. Bisa ikut serta. Papa. Papa tenang saja. Kita bisa menang. Karena jalan gunung ini, kalian sangat familiar. Itu kan keuntungan kalian. Masih takut APA lagi? Iya, Shifu. Aku rasa mereka juga tidak hebat-hebat amat. Dengan 2 senior di sini, aku rasa kita pasti menang. Tion, kamu yakin bisa? Tion, kamu yakin bisa? Kamu pernah naik motor balap? Kalau sekarang aku kasih tahu mereka, siapa aku sebenarnya, pasti mereka bakal kaget. Ayah. Aku pernah lihat balapan motor di TV. Tion, balapan motor itu nggak cuma butuh pengalaman, tapi juga kerja sama tim. Ayah tahu teknik berkendara kamu bagus. Tapi, ini balapan. Jalan gunungnya banyak tikungan dan berbahaya. Sedikit saja lengah. Ayah. Waktu aku antar serum untuk kalian, aku lewat jalan gunung ini. Tenang aja, aku pasti bisa. Kalian selesai ngobrol belum sih? Mau balapan apa enggak? Kalau enggak, ngaku kalah aja. Balapan. Ayo pergi. Ke jalan ganal. Lama banget sih. Ayo kita pergi. Ayo. Tian. Aku dan adik kelas punya motor masing-masing. Kamu? Aku juga punya.
Itu di sana. Motor delivery. Memangnya kenapa dengan motorku? Tian. Motor mereka itu 1000 cc, mobil sport. Motor delivery kamu ini, cuma motor kecil 100 cc. Masa bisa menang? Udahlah. Pokoknya, kamu cuma numpang aja. Nanti jalan pelan-pelan aja, hati-hati. Masa meremehkan motor kecilku? Buking. Tion. Jalan gunungnya sudah kusuruh tutup. Khusus untuk balapan kita. Ronde ini kita adu kecepatan. Tiap tim keluarin 3 motor. Dibagi 3 grup berangkat. Jeda 1 menit. Tim yang waktunya lebih singkat. Dialah pemenangnya. Mengerti? Adik kelas. Nanti kamu gaspol aja. Sisanya serahkan padaku. Oh, kakak kelas. Qian. Kamu nanti jalan pelan-pelan aja. Ini balapan profesional. Bukan lagi nganter makanan. Aku juga nggak berharap kamu menang. Motor kecilmu itu. Nggak mungkin bisa ngejar mereka. Siapa bilang motor kecilku nggak bisa menang? Mereka itu nggak mungkin bisa ngalahin aku. Siapa bilang motor kecilku nggak bisa menang? Ternyata mereka toh yang nggak bakal bisa ngejar aku. Oke. Kamu emang jago. Aigeku. Hitungan mundur untuk grup pertama. 5, 4, 3, 2, 1, berangkat. Hitungan mundur grup 2. Berangkat. Tadi yang di jalan gunung itu kamu ya, yang naik motor kecil ini, yang nyalip aku? Ayah. Siapa suruh kamu lari pelan-pelan? Malah ngehalangin jalan? Hampir aja bikin aku telat ngirim serum. Tadi itu aku lagi boncengin orang. Masa bisa ketinggalan sama kamu? Masa? Awalnya aku kira kamu jagoan. Ternyata. Cuma penggemar gue. Sampah ya tetap sampah. Banyak banget bacotnya. Suzian? Kamu lihat baik-baik. Lihat gimana caranya aku ngalahin kamu. Aigeku. Grup ketiga. Berangkat. Jangan sampai mengecewakan aku ya. Bro, gimana situasi di sana? Lumayan. Kak, aku udah unggul 1 mobil. Mantap, bro. Biar mereka tahu kehebatan kita. Bagus, Shifu. Kedua kakak senior sudah unggul. Kali ini, sirkuit balap kita bisa diselamatkan. Syukur. Aku udah bosan main sama kalian. Saatnya mengakhiri permainan ini. Kenapa kalian menyerang pembalap? Sizi. Jangan keterlaluan. Kecelakaan di arena balap itu wajar. Selamat tinggal. Oka. Shifu. Mobil Li Zhenhui mau nabrak kakak senior.
APA? Bagus sekali, Shifu. Tian-Tian yang selamatkan kakak senior. Syukur ada Tian-Tian. Ternyata benar kau. Terima kasih. Kali ini benar-benar berkat dirimu. Sepasang Kekasi ini. Sama sekali tidak profesional. Tapi karena menyelamatkanku, Waktumu sudah terbuang banyak. Kalau begini terus, kita bakal kalah. gak apa-apa. Aku bisa nyusul. Suciong. Biar kulihat sejauh apa batas kemampuanmu. Sisi. Si bodoh Su Tian itu karena sibuk menolong orang. Sekarang sudah jauh tertinggal dariku. Kali ini kita pasti menang. Itu bagus. Aku juga hampir nyusul tim di depan. Su Xian. Mau nyalip aku? Kecuali kau bisa lebih cepat dari kereta cepat. Aduh. Lebih cepat dari kereta cepat. Tian-Tian unggul lagi. Jalan pegunungan yang berliku-liku begini, kecepatannya, bisa melebihi kereta cepat? Aduh. Lebih cepat dari kereta cepat. Kali ini kita pasti menang lagi. Semangat, Tian-Tian. Bisa mengejar kereta cepat? Dia siapa sih? Dia mendahuluiku. Su Tian sudah mendahuluiku. Cepat halangi dia. Ia tertinggal jauh sekali. Mana mungkin bisa mengejar? Ia lebih cepat dari kereta cepat. Ia sudah meninggalkanku jauh. Apa? Zheng Hui, aku sudah menghalanginya. Kita hanya perlu menghalanginya. Ia tidak akan bisa mendahului kita. Kalian ini keterlaluan. Langsung menghalangi Sutian, tidak membiarkannya menyalip. Licik sekali. Ini namanya taktik tim. Belum pernah lihat balapan? Hal yang biasa saja. Cepat habisi yang lemah di depan itu. Kemari, bantu aku menjepit Su Tian bersama-sama. Diterima. Sopan santun apa ini? Sudah beres. Ini bukan balapan yang kalian lakukan. Ini jelas-jelas mau celakain orang. Masih bilang diri pembalap profesional. Dasar pengecut. Tian-Tian. Aku ditabrak sampai keluar dari balapan. Sekarang semua bergantung padamu. Suciong. Biar aku lihat kemampuan aslimu. Bukannya jalan ditutup? Kok masih ada mobil masuk ke jalur balapan gunung? Apa? Selama kita tidak membiarkannya menyalip. Ada mobil dari depan. Cepat minggir. Kesempatannya datang. Ada mobil dari arah berlawanan. Masih berani ngebut buat menyalip, nggak takut mati. Ya? Tidak mungkin. Masa sih?
Keren abis. Ganteng banget. Dia malah bisa melompati mobil. Sepertinya kita sebelumnya meremehkan Tian-Tian. Tag 10 dia sebaik. Cepat, kejar dia. Siap. Sekarang giliranku untuk menghajar kalian. Cepat, serbu. Kak Sisi, aku tersingkir. Dasar sampah. Ini namanya. Balas dendam dengan cara yang sama. Tian-Tian. Hebat. Akhirnya kita bisa balas dendam. Jangan terlalu keras. Sepertinya mereka akan kalah. Cepat. Tinggal 1 kilometer lagi sampai finish. Selama dia tidak bisa meninggalkan kita, dia pasti kalah. Sebentar lagi sampai finish. Kapasitas mesin mobil kita lebih besar. Nanti tinggal sedikit menambah kecepatan. Langsung bisa menyalipnya. Sekarang Tian-Tian terhalang 2 truk. Kalau begini terus, dia akan kalah. Iya. Sekarang harus gimana? Dengan kemampuannya, tidak mungkin dia diam saja. Sepertinya, harus pakai jurus itu. Su Xiang. Lari cepat pun percuma. Jalur menyalipmu. Sudah diblokir truk. Putaran ini kamu pasti kalah. Siapa bilang jalurku diblokir? Aku tidak percaya. Dalam situasi seperti ini, kamu masih berani menyalip? Bangsat. Lihat baik-baik. Yang ini juga bisa? Ya, bagaimana mungkin aku kalah darinya? Datang, datang, datang. Menang. Kita menang? Tian-Tian, kamu benar-benar hebat. Bagus sekali. Sirkuit balap kita selamat, ya? Tian-Tian, tak kesangka kamu sehebat ini. Menghadapi si sepasang imut itu. Gampang banget kok. Ini surat undangan dari Ketua Asosiasi Balap yang diberikan padaku. Kamu baik sekali padaku. Nanti kalau aku sudah jadi dewa balap, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sayang, kamu baik sekali padaku. Nanti kalau aku sudah jadi dewa balap, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sisi adalah tunanganku. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu mengerti aku. Mendukungku. Beijing Gan. Kamu kalah lagi. Saatnya menepati janji kan? Kamu cuma tukang antar makanan. Cuma kebetulan beruntung saja. Menang pun mau bagaimana? Aturannya kami yang buat. Kami tidak mengakuinya. Masih belum cukup malu? Kemampuan kalah? Masih tidak mau mengakui kekalahan. Kalau tersebar, malu keluarga kita mau ditaruh di mana? Sirkuit balap ini untuk Zheng Hui. Cukup. Sesuai perjanjian. Kalian menang. Sirkuit balap ini tetap milik kalian. Adik kecil. Jago sekali menyetir. Ikut aku. Kamu mau apa? Jangan buru-buru dulu. Biarkan dia selesaikan bicaranya. Kak Cheng. Aku akui, Su Tian memang punya bakat. Tapi dia cuma tukang antar makanan. Kamu tidak bisa? Maksudku, biarkan dia bergabung dengan keluarga. Menjadi pembalap klub balap. Biarkan dia bergabung dengan klub? Ajak dia bergabung dengan keluarga. Jadi pembalap untuk klub balap. Ajak dia masuk klub. Liu Cheng. Dia sama sekali belum pernah menjalani
Latihan profesional. Mana mungkin jadi pembalap? Memangnya kenapa? Karena dia mengalahkan kalian. Kalian sudah sangat menyusahkannya. Tapi dia tetap menang. Itu sudah cukup membuktikan. Dia adalah seorang pembalap yang kompeten. Apalagi yang tidak kalian terima? Iya. Kali ini, kalau bukan karena Tian-Tian turun tangan, sirkuit balap kita benar-benar sudah hilang. Tian-Tian. Keluarga Liu adalah keluarga pembalap. Kamu juga keturunan mereka. Kalau kamu bergabung dengan klub mereka, kamu bisa jadi pembalap profesional. Tian-Tian, percayalah. Ayah tahu, kamu punya bakat di bidang ini. Ini adalah kesempatannya. Didambakan banyak orang. Nani, kamu tidak perlu lagi susah-susah mengantar makanan. Tapi, ayah, aku tidak mau masuk klub. Sebenarnya aku ingin. Ayah, aku sebenarnya cukup suka mengantar makanan. Dan dengan begini, aku bisa lebih sering menemanimu. Tian-Tian. Kalau kamu masuk klub, nanti kamu akan sukses besar. Mungkin, bisa ketemu dewa balap juga. Begini, Shifu, kamu juga bisa ikut ke bagian untung. Sudah diputuskan? Kalau sudah, ikutlah denganku. Sudah kuputuskan. Aku tidak mau pergi. Bukan, ini, kamu tidak mau? Apa kamu terlalu senang, sampai jadi tidak waras? Kami ini peringkat kedua, secara nasional. Kakakku mengundangmu bergabung. Itu adalah level yang tidak akan pernah kamu raih. Kamu malah menolak? Kuma peringkat kedua. Hebat banget, hebat banget. Tian-Tian. Kamu gila ya? Coba pikir, ini kan kesempatan emas. Iya, nih, kamu bilang, orang kaya kita, kesempatan buat gabung aja nggak dapet. Tian-Tian, kamu beneran nggak mau pergi? Pa, aku punya rencana sendiri kok. Dick. Kamu beneran gak mau gabung sama kita? Aku lihat kamu ada bakat sedikit, baru aku kasih kesempatan khusus buat gabung. Ini bukan sembarang orang, bisa dapat kesempatan kayak gini. Kesempatan bagus kayak gini. Mending kamu kasih ke orang lain aja. Aku nggak butuh. Su Xian, otakmu error apa gimana? Apa kamu pikir, karena hari ini menang lawan kita, lalu kamu jadi jagoan nomor 1? Orang yang otaknya nggak normal kayak gini, nggak usah dibujuk lagi. Kayaknya, orang kayak dia, cuma cocok buat antar makanan. Tian-Tian, Pak bisa jaga diri sendiri. Kesempatan bagus kayak gini, sayang banget kalau disia-siakan. Kalau kalian memang mau nerima orang. Menurutku, Dua Bang ini juga lumayan kok. Kalian pasti udah lihat. Mereka juga punya bakat. Tian-Tian. Kamu mau kasih kesempatan ini ke kita? Mereka berdua. Memang ada bakatnya sedikit. Tapi jauh banget bedanya. Tentu saja, kalau kamu mau gabung. Aku bisa terima mereka juga secara khusus. Tapi kalau kamu nggak mau datang. Mereka berdua mustahil aku terima. Walaupun kamu nggak terima mereka, aku juga punya cara buat bikin mereka jadi pembalap profesional. Mau jadi pembalap profesional, harus dapat sertifikasi dari ketua asosiasi balap, Jiang mungkin, baru bisa. Kalian bertiga ini, mau dapat sertifikasinya pakai apa? Cuma sertifikasi doang. Gampang kok. Oke. Terus aja kamu ngomong kosong. Kita nggak ada waktu buat debat sama kamu, aku masih harus persiapan. Buat lomba internasional. Kak. Karena dia nggak mau gabung. Kita juga nggak perlu. Buang-buang waktu. Kalau berubah pikiran, hubungi aku kapan aja. Orang yang nyebelin udah pergi. Ayo kita rayain. Iya, nih. Ayo Ryan. Ayo. Aku lagi nggak mimpi, kan? Kita ternyata bisa ngalahin klub peringkat kedua senegara. Apalagi penampilan Tian-Tian.
Gak nyangka banget. Iya, bener. Tion. Kamu kan cuma tukang antar makanan. Kok bisa segitu hebatnya? Bisa ngalahin pembalap profesional. Cepat cerita, teknikmu belajar di mana? Ini. Sebenarnya. Aku ini dewa balap. Aku memang penggemar dewa balap. Nonton video balapannya, belajar beberapa trik. Aku akan bergaul baik dengan kalian dulu. Soal identitasku, nanti saja kalau ada kesempatan. Tapi kamu menirunya sangat mirip. Kami semua penggemar dewa balap. Kamu pernah lihat wajah dewa balap? Aku. Mana mungkin aku pernah lihat dewa balap? Wah, sayang sekali. Dewa balap selalu pakai helm. Di antara kami ini, gak ada yang pernah lihat dia. Seperti apa wajahnya? Iya, sih. Kalau aku bisa ketemu dewa balap, aku bisa tertawa sampai terbangun dari mimpi. Sudah. Jangan cuma nebak-nebak. Kalau nanti ada jodohnya, percaya deh, kalian semua pasti bisa ketemu. Kalau kalian mau ketemu dewa balap, ya ikut balapan profesional. Percaya deh, dewa balap pasti muncul. Beneran? Asal kami turun ke sirkuit, bisa ketemu dewa balap? Bisa foto bareng dewa balap. Itu impian semua pembalap. Kami aja nggak berani mimpi. Ketemu dewa balap susah apa sih? Mungkin. Kalian udah pernah ketemu dewa balap. Kami, masa sih udah ketemu dewa balap? Kami, bukan pembalap profesional, bahkan nggak punya kualifikasi buat ikut lomba. Kata kakak senior benar. Mau jadi pembalap profesional, harus dapat sertifikasi dari asosiasi balap. Dari ketuanya, Jiang Mukin. Kami kan nggak kenal dia. Papa, dulu kan Papa juga pembalap. Masa Papa nggak kenal Jiang Mukin? Iya, Pak Guru. Bapak kan mantan atlet profesional, pasti punya koneksi, kan? Aku cuma ketemu dia sekali. Kemampuanku ini cuma cukup buat ngajar kalian. Di depan yang jago, nggak ada apa-apanya. Seumur hidupku ini, ya sudah seperti ini. Waktu muda dulu, aku juga bermimpi jadi dewa balap. Sayangnya, bakat kurang. Sekarang cuma bisa menaruh harapan pada generasi kalian. Sekarang malah bikin kalian nggak jadi pembalap profesional. Mungkin, ini memang nasib kami. Artinya, seumur hidup ini, kami nggak akan jadi atlet profesional. Itu kan cuma Jiang Mukin. Aku kenal dia. Bukannya itu Jiang Mukin? Aku kenal dia. Kamu kenal Jiang Mukin? Dia ketua asosiasi balap, pembalap peringkat 1 nasional. Iya. Aku benar-benar kenal Jiang Mukin. Aku antar kalian cari dia. Pak, Tian cuma bercanda. Masa iya dia kenal Jiang Mukin? Jiang Mukin kan, pembalap peringkat 1 nasional, ketua asosiasi balap. Masa iya kenal Tian? Tion. Jangan-jangan kamu pernah ngantar pesanan buat Jiang Mukin? Itu emang nggak bisa dibilang kenal. Kenapa kalian gak percaya sama aku? Aku beneran kenal dia. Dan aku akrab banget sama dia. Asal aku yang turun tangan. Dia pasti akan mengesahkan kalian menjadi pembalap profesional. Kalau kamu beneran kenal dia, telepon aja dia dong. Oh. Dasar anak nakal, jadi beraninya. Berani-beraninya nggak angkat teleponku. Dasar. Tian, kok kamu bisa bohongin kita? Walaupun kamu nggak kenal dia, kita juga nggak bakal ngomong apa-apa. Ayah, ngapain kamu ngibulin kayak gini? Tion. Nggak kenal juga nggak apa-apa. Kita jalani hidup dengan tenang saja. Jangan bermimpi jadi pembalap profesional. Nggak boleh. Aku mau bawa kalian cari dia. Tion, kok kamu makin ngawur? Kamu kan nggak kenal dia. Kamu pergi juga nggak bakal ketemu. Percayalah. Aku pasti akan buat kalian ketemu dia.
Ketua. Tim Black Panther dari luar negeri sudah mengirimkan surat tantangan kepada kita. Beberapa juara nasional sudah dikalahkan. Mereka bahkan berkoar-koar akan mengalahkan Dewa Balap Daxia. Guru adalah dewa balap, nomor 1 di dunia. Sepertinya, mereka memang menargetkan guru. Kalau guru tidak keluar menghadapi tantangan mereka, mungkin mereka tidak akan mau berhenti begitu saja. Kalau gitu, cepat hubungi Dewa Balap. Suruh Dewa Balap beri mereka pelajaran. Guru sudah bilang, jangan bocorkan identitasnya. Masalah ini akan kita tangani sendiri. Tapi lawannya tim Black Panther, beberapa juara nasional kita sudah dikalahkan. Aku tahu kemampuan mereka. Tapi guru masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Aku tidak mau karena urusan kecil ini mengganggu konsentrasinya. Kecuali dia yang datang mencariku. Kalau tidak, aku tidak akan mengganggunya. Tian. Apa Ketua Jiang benar-benar akan menemui kita? Kalau kita jadi pembalap profesional, kan nanti bisa ketemu Dewa Balap. Adik, kita cuma pembalap amatir. Cukup lihat-lihat di sini saja. Lagi pula, masa kamu benar-benar mengira Ketua Jiang akan menemui kita? Kayaknya, kita bahkan tidak bisa masuk pintunya. Kalian tidak percaya padaku? Ikut aku. Mau apa? Kamu sampaikan ke Jiang mungkin. Bilang Su Tian yang cari dia. Apa? Kalian cari Ketua Jiang? Kalian siapa? Kamu bilang saja ke Jiang mungkin. Su Tian yang cari dia. Dia kenal aku. Dek. Kalau mau ketemu Ketua Jiang, harus ada janji temu dulu. Kalian ada janji temu? Aku. Bukan. Aku cari dia. Kau harus janji temu? Dek, orang-orang kaya kalian, sudah biasa kulihat. Semuanya bilang, ada urusan mendesak cari Pak Jiang. Kalau aku asal, masukin kalian, berarti aku terlalu mudah dibohongi. Tian, kamu beneran kenal Pak Jiang? Kalau nggak kenal, mending kita pergi sekarang. Daripada nanti malu-maluin. Aku benar-benar kenal dia, nggak bohong. Tolong sampaikan lagi dong. Aku beneran kenal dia. Aku akrab banget sama dia. Kalau bilang kalian akrab, ya telepon dia. Asal dia angkat, langsung aku izini masuk. Ini, sudah ku telepon, tapi nggak diangkat. Udah, jangan pura-pura lagi. Pergi sana cari kerjaan lain. Nggak. Kan sudah kubilang, Tian cuma bercanda. Kalian berdua nggak percaya. Nah, sekarang, malu bareng-bareng. Tian. Jangan-jangan kamu beneran bohongin kita? Kita percaya banget sama kamu. Loh. Kok Su Tian bisa ada di sini? Zheng Hui. Kakakku dulu. Sangat mengandalkan si kentang kecil ini. Klub kita. Cuma punya beberapa kursi pembalap. Kalau dia ikut gabung, dia bisa jadi pesaingmu. Bukannya itu si anjing penjilatku? Ini kan anjing peliharaanku yang dulu? Kok kalian bisa ada di mana-mana sih? Nona Liu, Tuan Li, silakan masuk. Wajahmu ini berubah. Kok cepat banget sih? Mereka boleh masuk. Kenapa kami nggak boleh? Nona Liu itu dari keluarga pembalap. Pembalap profesional terkenal di Jiangcheng. Kalau kalian? Biar ku kasih tahu. Aku ini. Mereka bertiga aku kenal. Baru beberapa hari lalu kami balapan bersama. Tuan Li. Oh, ternyata Bapak kenal ya? Berarti mereka bertiga juga profesional dong? Mereka bertiga itu cuma pembalap amatir yang gak terkenal. Nah, yang ini cuma tukang antar makanan. Berani-beraninya mau masuk ke asosiasi balap. Li Zhenghui. Aku sarankan kamu, bicara yang sopan sedikit. Sekarang omonganmu benar-benar bikin jengkel. Oh, ternyata pembalap amatir. Kukira hebat sekali. Nyali kalian bertiga lumayan besar juga ya. Beberapa pembalap amatir berani bilang, kenal dengan Ketua Jiang. Bohongnya yang profesional dong. APA? Mereka kenal Ketua Jiang? Su Tian, kenapa aku nggak pernah tahu kamu punya kemampuan kayak gini? Poster Ketua Jiang. Kan dipajang di sana. Semua orang juga kenal.
Tian. Salah kamu. Ngasal aja sok jago. Kami bilang gak usah datang, kamu maksa mau datang. Nah, sekarang gimana? Kita semua jadi bahan tertawaan. Sekarang puas hatimu? Aku memang selalu kenal Jiang Muqin. Dan aku kasih tahu, semua yang kamu miliki sekarang adalah karena aku yang menyuruhnya memberikannya padamu. Aku sudah lama kenal Jiang Muqin. Dan aku kasih tahu, semua yang kamu miliki sekarang, itu aku yang suruh dia kasih ke kamu. Su Xian, kemampuanmu membual. Semakin hebat aja, kenapa kamu nggak bilang, undangan kompetisiku, juga kamu yang kasih? Iya, aku yang suruh dia kasih ke kamu. Oke. Kalau gitu, panggil Ketua Jiang ke sini. Kita tanya langsung di depannya. Lihat, undanganku ini, apa benar dapat, karena kemampuanku sendiri. Kamu, suruh Jiang Muqin keluar. Kamu? Adik-adik ini, bicaranya gimana sih? Aku kira kamu ini, orang penting yang hebat. Ketua Jiang. Bisa sembarangan ketemu? Su Xian, nggak fokus ngantar makanan. Malah ke sini cari Ketua Jiang. Mau apa sih? Kami kesini buat sertifikasi, pembalap profesional. Cuma kalian berapa orang ini? Mau disertifikasi jadi pembalap pro? Bikin ketawa aja. Kalian yang cuma orang-orang cupu ini. Mau jadi pembalap profesional, pantas nggak sih? Kamu. Su Xian. Aku benar-benar tersentuh dengan keluguanmu. Aku tahu, kamu sebelumnya cuma ngantar makanan, nggak banyak pengalaman. Tapi kalau kamu tahu Ketua Jiang, ya pasti tahu juga. Siapa Ketua Jiang itu? Dia itu pembalap peringkat 1 se-Indonesia. Masa orang-orang sampah kayak kalian bisa sembarangan ketemu dia? Kalau nggak bisa, kalian bisa kerja di sini jadi satpam, petugas kebersihan. Baru bisa ketemu Ketua Jiang. Jangan meremehkan orang, sok jago aja. Tapi kan kalian juga kalah sama kan. Jangan meremehkan kami, bilangnya jagoan. Tapi tetap kalah sama kami. Itu cuma hoki aja. Kalau bukan karena Sutian si pengacau ini, yang bikin rusuh di tengah. Kalian berapa orang ini, capek mati pun, nggak mungkin menang lawan kami. Sidi, adik seperguruan. Dia memang benar. Kita, jauh ketinggalan dibanding dia. Kita menang, cuma karena Tian-Tian. Lagi pula, hari ini kita seharusnya nggak kesini. Masa sih Tian-Tian, kenal Ketua Jiang? Kalau kalian mau kenal Ketua Jiang, bisa juga minta tolong ke aku. Sebentar lagi kami. Ada janji ketemu Ketua Jiang. Kalau kalian bisa buat aku senang, aku nggak keberatan. Ajak kalian ketemu juga. Minta tolong ke kalian? Nggak mungkin. Para pecundang, kalian pantas. Oke. Punya nyali ya? Kalau gitu jangan salahin aku. Satpam, usir sampah-sampah ini, keluar dari sini. Cepat keluar. Li Zhenghui. Liu Cheng aja mau kasih mereka kesempatan. Kenapa kamu malah sengaja cari masalah? Betul. Aku memang sengaja cari masalah. Siapa suruh kalian dulu memalukan aku? Kamu pikir, klub kami ini, Mentega mo? sampah macam apapun mau diterima? Kakakku cuma omong sembarangan. Masa kalian percaya? Dulu kalian aja nggak mau kasih sirkuit ke kami. Sekarang malah mau kami kasih kalian kesempatan. Kamu lagi mimpi apa sih? Jadi, kamu cari kesempatan balas dendamnya. Betul. Dulu cuma karena Cheng baik hati, nggak enak langsung nolak kalian. Jadi kalian jadi punya hayalan yang nggak seharusnya. Hari ini saya tegaskan. Saya sudah beritahu. Semua klub balap di seluruh negeri. Nggak akan ada satu klub balap pun yang mau mengundang kalian bergabung. Tanpa rekomendasi klub, seumur hidup kalian, nggak akan jadi pembalap profesional. Apa? Kalian licik sekali. Berani-beraninya memutus jalan kami. Kalau saya nggak salah ingat, klub kalian di dalam negeri, Kuma Peringkat Kedua. Bisa segitunya hebatnya? Aku nggak percaya. Kalian lebih hebat dari Jiang Muqin. Tian-Tian. Sudah, jangan ngomong lagi. Kamu sendiri yang sombong ya sudah. Sekarang malah bikin kami ikut-ikutan kena getah. Tian-Tian. Hari ini kamu sudah cukup mempermalukan kami. Sudah? Jangan ngomong lagi. Iya. Kami memang cuma Peringkat kedua.
Tapi aku mau tanya, Kamu peringkat berapa? Peringkat gue adalah, lu punya peringkat apa? Lu mungkin aja nggak punya kualifikasi buat ikut lomba. Jangan Kira, karena sekali menang lawan kami. Lu udah setara sama kami. Kalian sampah-sampah kayak gini. Sakara's APA Punbarasa. Nggak akan bisa nyamain kami. Waktu itu kami cuma main-main aja, nggak serius. Kalau udah di sirkuit balapan beneran, kalian sampah-sampah ini. Mungkin aja nggak bisa lihat lampu belakang mobil kami. Si kentang kecil. Kamu sama kami, beda langit dan bumi. Kalau tahu diri, cepat-cepat minggir. Nanti gue suruh orang, buang kalian keluar. Nanti jadi jelek. Tian. Ayo kita pergi aja. Anggap aja hari ini gue nggak pernah kesini. Ayah, Tian. Ayo kita pergi aja. Gak bisa. Dia udah menghina kita segitu parahnya. Tian. Coba kamu pikirkan lagi caranya. Beijing Gan. Gue saranin lu lebih baik tahan diri. Nanti kalau Jiang mungkin dateng, lu akan tanggung jawab atas sikap sombong lu sebelumnya. Awas, konsekuensinya bakal berat. Konsequensi? Orang yang bisa bikin gue bayar konsekuensi, belum lahir. Su Tian. Waktu itu karena Kak Cheng yang nahan, gue baru lepasin lu, hari ini lu nggak bakal. Seberuntung itu lagi. Sekarang gue bakal kasih tahu lu. Akibatnya nentangin gue. Diam aja ngapain? Cepetan usir mereka keluar. Cepat keluar. Jangan sentuh-sentuh, mau apa? Kita bisa pergi sendiri. Tian. Ayo kita pergi aja. Lihat APA? Cepetan minggir. Siapa yang berani usir mereka? Siapa yang berani mengusir mereka? Halo, Ketua Jiang. Saya Li Zhenghui. Sebelumnya Anda pernah mengirimkan undangan turnamen internasional kepada saya. Oh, jadi kamu Li Zhenghui. Halo, Ketua Jia. Saya Liu Sisi dari keluarga Liu. Akhirnya Anda muncul, Shifu. Halo, Ketua Jiang. Jangan bocorkan identitasku. Zheng Wei. Mereka kelihatannya memang saling kenal. Ketua Jiang. Apa Anda salah orang? Sebelumnya saya yang menghubungi Anda. Dia cuma tukang antar makanan. Si brengsek ini. Dia tuh selingkuh dengan Liu Sisi. Aku sudah putus dengan si brengsek ini. Apa? Kamu begitu baik padanya. Dia malah selingkuh. Oak. Abaikan saja dia. Kemari. Kalau mereka ini adalah murid ayahku. Menurutku, beberapa kakak ini juga punya bakat yang bagus. Sangat cocok ikut kompetisi profesional. Jadi, tolong bantu aku, bantu mereka untuk diverifikasi sebagai atlet profesional. Su Xian. Kamu pikir kamu siapa? Dia adalah ketua asosiasi balap. Bisa sembarangan kamu. Suro-suro begitu? Satpam, cepat usir mereka keluar. Agar tidak mengganggu pandangan Ketua Jiang. Siapa yang berani? Nona Su adalah temanku. Pergi. Teman apa? Teman? Jadi Tian benar-benar kenal Ketua Jiang. Bukan, sebenarnya Tian ini siapa sih? Ternyata benar-benar kenal Ketua Jiang. Ketua Jiang. Apa Bapak salah lihat? Dia cuma kurir makanan. Masa bisa berteman dengan Bapak? Siapa temanku? Perlu urusanmu? Nona Su. Silakan masuk. Ketua Jiang. Ketua Jiang. Sebelumnya, Kak Cheng seharusnya sudah menghubungi Bapak, mengatakan tim Black Panther akan datang ke Dacia untuk tantangan. Bapak sedang butuh bantuan. Jadi aku dan Sisi datang ke sini. Ayah. Kami adalah klub balap, peringkat kedua nasional. Percaya di bawah pimpinan Bapak, kita gabung kekuatan, pasti bisa kalahkan tim Black Panther. Peringkat kedua nasional lagi-lagi bagaimana? Tetap saja dikalahkan oleh Tian.
Nona Su. Ini baru peringkat kedua nasional. Pantaskah membuatmu turun tangan? Ketua Jiang, aku tahu Bapak adalah pembalap peringkat pertama nasional. Mencapai prestasi yang luar biasa. Tapi Bapak tidak bisa membandingkan kami dengan seorang kurir makanan. Ayah, Bapak menggunakan orang seperti ini untuk menghina kami. Bukankah merendahkan martabat Bapak? Tahukah kalian siapa dia? Bisa diajari olehnya. Itu kehormatan terbesar dalam hidup kalian. Nona Su, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Kamu bilang, aku cuma tukang antar makanan, tapi kamu saja nggak bisa mengalahkan tukang antar makanan. Menurutku kamu nggak pantas menjadi pembalap profesional. Apalagi ikut kompetisi internasional. Kamu bilang gak pantas yang gak pantas? Ketua Jiang saja belum bicara. Kamu pikir kamu siapa? Ketua Jiang, bagaimana pendapatmu? Aku rasa Nona Su benar. Ketua Jiang. Kenapa Bapak mendengarkan dia? Aku mendengarkan siapa? Urusanmu apa? Kamu saja nggak bisa menang melawan tukang antar makanan. Kompetisi internasional level ini. Kamu juga nggak punya kualifikasi. Ketua Jiang. Biar saya jelaskan. Itu, saya. Mau jelaskan apa lagi? Semua yang kamu miliki adalah atas izin dariku. Sekarang aku tarik kembali. Sudah seharusnya. Dan juga sertifikasi pembalap profesionalmu akan kubatalkan. APA. Kamu mau mencabut kualifikasi pembalap profesionalku? Itu kan Hasil usahaku sendiri. hal apa yang kamu lakukan? Benar-benar dari usahamu sendiri? Dengan skill selevel itu, cuma pantas jadi pembalap amatir. Nona Su, ayo kita pergi. Beijing Gan. Serves you right. Su Xian, aku nggak akan berhenti sampai di sini. Sisi. Ayo kita pergi. Li Zhengwei. Aku minta putus. Jangan, Sisi, ini tiba-tiba, kenapa mau putus? Aku bersamamu. Karena kamu pembalap profesional. Dan akan ikut kompetisi internasional. Bisa membawa keuntungan besar untuk keluarga kami. Sekarang kamu sudah nggak punya apa-apa. Untuk apa aku mempertahankanmu? APA. Aku nggak nyangka kamu ternyata wanita yang matre seperti ini. Kamu juga sama, kan? Kita saling memanfaatkan. Aku malas ngomong panjang lebar. Hergi Semua. Tanpa kalian, aku tetap bisa bangkit lagi. Tak disangka, Tian benar-benar kenal Ketua Jiang. Dan Ketua Jiang sangat mendengarkannya. Iya, betul. Sebenarnya Tian ini siapa sih? Dia pasti bukan kurir pengantar makanan. Lu Cheng dan Ketua Jiang sangat tertarik padanya. Pasti ada identitas khususnya. Secara logika, dia kan anaknya Shifu. Seharusnya nggak usah dirahasiakan dari kita. Tapi, tingkah lakunya belakangan ini, memang bikin aku merasa dia nggak biasa. Dia nggak mungkin cuma kurir pengantar makanan. Orang biasa mana mungkin bisa latihan sampai segitu? Menurut kalian, jangan-jangan dia itu yang legendaris. Apa? Raja pesanan legendaris itu? Nggak mungkin. Kukira mau ngomong apa? Coba pikir. Hanya raja pesanan yang mungkin punya keahlian mengemudi seperti itu. Kurir makanan biasa mana mungkin? Nggak mungkin lah. Meskipun dia raja pesanan, dia juga nggak mungkin mengalahkan pembalap profesional. Apalagi itu kan klub peringkat kedua se-Indonesia. Menurut kalian, Tian sedang ada masalah? Dia malu untuk memberitahu kita. Itu nggak mungkin. Dia kan anaknya Shifu. Nanti jadi adik kita. Apa sih yang nggak bisa dikatakan?
Apa kalian gak merasa? Postur tubuh dan pakaian Tian mirip dengan dewa balap legendaris itu? Mungkinkah dia adalah Guru. Saya sudah menyuruh asisten untuk membantu. 3 seniormu mendapatkan sertifikasi pembalap profesional. Bagus. Guru. Beberapa hari yang lalu, tim balap Black Panther dari luar negeri menantang kami. Tim Black Panther berhasil mengalahkan 3 juara nasional Dacia berturut-turut. Dan itu hanya memakan waktu 20 menit. Hanya 20 menit untuk mengalahkan 3 juara nasional? Sepertinya cukup menarik juga. Guru. Mereka bahkan berkoar akan mengalahkan Anda. Demi kehormatan Dacia, Anda harus menerima tantangan ini. Hanya tim Black Panther, bukan ancaman. Itu tim Black Panther. Tak kira mereka datang secepat ini. Bos, ini dia Jiang Mukin. Ketua Asosiasi Balap Dacia, sekaligus pembalap Peringkat 1 di Dacia. Ketua Jiang, ya? Senang bertemu. Kurasa Anda adalah Black Panther. Anda datang jauh-jauh ke Dacia. Ada keperluan apa? Ketua Jiang, jangan buru-buru. Saya datang dari jauh kali ini. Untuk membawakan Anda sebuah hadiah. Ketua Jiang. Hadiahnya lumayan, kan? Ini sengaja saya tulis. Untuk Anda, Ketua Jiang. Bagaimana kalau saya bilang tidak suka? Dan tidak menerimanya? Baiklah kalau begitu. Mari kita adu balap. Tapi kali ini, kalian harus kirim pembalap terkuat. Jangan kirim sampah-sampah lagi. Saya ingat di Dacia, bukan ada apa namanya, si imut dewa balap? Suruh yang itu dengan saya. Dewa balap Dacia. Bodoh amat. Dewa balap apaan itu? Di mataku sama saja. Tapi saya kasih tahu dulu. Suruh dia tunjukkan kemampuan terkuatnya. Saya jamin tidak sampai 10 menit. Saya pasti menang. Kalau gitu, saya cuma butuh 5 menit untuk mengalahkan si Black Panther imut ini. Kamu siapa? Bentuknya kayak kentang kecil. Yurasemu. Kita satu putusan langsung. Aturannya terserah kamu. Nanti kamu akan tahu siapa saya. Kalau nanti kamu kalah, jangan salahkan saya mengerjamu. Mende. Kita langsung saja. Lomba rem mendadak. Gas harus diinjak habis. Berhenti sebelum garis rem ini. Siapa yang paling dekat dengan garis putih? Dialah pemenangnya. Zaman sekarang gini, masih main cara-cara gituan. Lomba sesederhana ini. Nggak perlu sampai guruku yang turun tangan. APA. Ketua Jiang. Cewek imut ini gurumu? Nggak heran kalian dari Dacia, isinya pembalap-pembalap sampah. Cewek imut kayak gini aja, bisa jadi gurumu. Kamu mau bikin kami mati ketawa ya? Jengger ya, memangnya cewek imut kenapa? Tunggu aja. Nanti kamu akan dihajar sama cewek imut ini. Sampai babak belur. Guru. Lomba kayak gini nggak perlu kamu yang turun tangan. Aku aja yang cukup. Legit pula, aku kan pembalap peringkat 1 nasional. Nantangin lomba kayak gini. Masih sangat mampu. Kalian jangan buru-buru. Aku belum selesai bicara. Satu garis finish apa serunya? Mending kita dari 2 tim masing-masing kirim. 1 orang berdiri di depan garis finish. Siapa yang nggak bisa ngerem? Nabrak orangnya, ya kalah.
Kalau takut dan menghindar, juga dianggap kalah. Gimana? Apa? Lawan berdiri di garis finish? Ini bisa bikin orang mati. Kenapa? Jangan kacua jang takut ya? TAPI. Karena mengingat orang Daxia itu pengecut semua. Kalau takut boleh nyerah. Kamu harus terima hadiah dariku. Dan pasang di pintu gerbang asosiasi. Ayo aja. Karena kamu memang pengen mati. Aku akan kabulkan keinginanmu. Sudah, jangan banyak bacot. Mulai aja. Aku masih mau pulang makan. Ok. Kalau kamu memang ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Oke. Kalau kamu buru-buru ingin reinkarnasi, mari kita main, lebih seru lagi. Tutup panel instrumen motornya. Soalnya tantangan ini aku yang ajukan. Jadi aku tambah sendiri tingkat kesulitannya. Seseorang, tutup panelnya. Kamu tutup panel instrumennya. Bagaimana mau lihat kecepatan motor dan putaran mesin? Ku beritahu kamu, pembalap top sejati. Hanya fokus pada lintasan balap. Dia tidak akan memikirkan sudah berapa kecepatannya, atau berapa putaran mesinnya. Di pikirannya hanya ada satu kata, yaitu menang. Lumayan Minerek. Kamu benar. Pantasan saja, bisa menang 3 kali juara nasional. Memang ada kemampuannya. Aku meremehkanmu. Sherfu, ini terlalu berbahaya. Kalau remnya saja terlambat 0,01 detik, kamu akan terbentur dan terlempar. Kenapa? Cekat? Kalau takut, cepat nyerah saja. Pembalap yang benar-benar hebat akan menilai putaran mesin dari getaran motornya. Juga menilai kecepatan motor dari kekuatan hambatan angin. Dan di arena balap, mata pembalap selalu melihat ke depan, tidak akan melihat panel instrumen. Jangan khawatirkan aku. Kalau dia benar-benar menabrakku, berarti dia yang kalah. Bagus. Tak kusangka gadis kecil ini tidak hanya berani, tapi juga cukup banyak tahu. Kalau begitu, mari kita mulai. Kalau kamu tidak takut mati, silakan berdiri di garis finish. Sherfu, jangan pergi. Demi kejayaan Dacia, aku harus menerima tantangan ini. Aku sudah siap. Ayo, hadapi aku. Ayo, maju. Pas. Dia sudah melewatkan titik pengereman terakhir. Pasti akan menabrakmu. Kalau dia menabrakku, kita menang tanpa bertarung. Kalau aku menghindar, kita harus mengaku kalah. Pap. Dia sudah tidak sempat mengerem lagi. Kalau tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Nyawamu taruhannya. Masih ada 1 titik pengereman lagi. Ramp. Maaf ya, semuanya. Hanya selisih 3 cm. Nona Castle. Berani sekali kau. Kau harus tahu. Dengan kecepatan setinggi ini, kau tidak menghindar. Kalau aku terlambat pukul 01 detik, kau sudah terlempar. Sudah kubilang. Siapa yang menghindar? Kayala yang kalah. Bagus. Aku salut padamu. 3 cm. Sudah 20 tahun. Tidak ada yang bisa menghentikan mobil
Dalam jarak sedekat ini, dia berhasil melakukannya sekali langsung jadi. Quechua-Chang. Sepertinya kemampuan Daxia kalian juga biasa-biasa saja ya. Jarak 3 cm saja tidak bisa dicapai. Lebih baik kalian mengaku kalah saja, daripada nanti memalukan diri. Apakah ini kemampuan sebenarnya dari tim Black Panther? Tenang saja. Serahkan padaku. Tak, ini cuma selisih 3 cm. Masa bisa menang? Kalau remu terlambat pukul 01 detik saja, langsung lewat lebih dari 3 cm. Kalau remu lebih cepat pukul 01 detik, langsung nabrak dia. Bagaimanapun juga, pasti kalah. Titik remnya harus dimajukan 10 cm. Maka akan ketemu jarak pengereman yang lebih dekat. 10 cm? Ini kan kecepatannya, 200 km per jam. Masa bisa ketemu titik rem 10 cm? Siapa bilang tidak bisa ketemu titik rem, asal ngerem di situ. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Nona Castle. Secara teori, titik rem yang kamu bilang, ini memang ada. Tapi kalau titik remu, sedikit saja terlambat, maka selisih sedikit di awal akan jadi kesalahan besar di akhir. Iya, Pak, dia benar. Titik rem yang Bapak bilang itu hanya ada secara teori. Dalam kecepatan 200 km per jam, sama sekali tidak bisa dikendalikan. Orang lain tidak bisa menemukannya. Bukan berarti aku juga tidak bisa. Kalau tidak takut mati. Berdirilah di garis finish. Aku mau berangkat. Baik. Akan kulihat. Sebenarnya kamu punya kemampuan apa? Dia menutupi panel instrumen. Menambah kesulitan. Sebagai tuan rumah, aku juga harus membalas budi. Kalau tidak, menang pun tidak akan membuat orang lain sungguh-sungguh mengakui. Lalu kamu mau bagaimana? Mirip. Ambil selotip. Hek. Mau ngapain ambil selotip? Mereka menutupi panel instrumen. Maka aku akan menutupi helmku. Mereka sudah tempel dashboard, kalau gitu, aku tempel helm. Jangan, Pak, ini terlalu berbahaya. Kalau kamu pakai helm ini, kamu nggak bakal bisa lihat apa-apa. Memang itu tujuannya, balap buta. Kalau nggak gitu, gimana caranya? Dia mau ngaku kalah dengan ikhlas? Lu mau nabrak gua sampai mati? Kenapa? Tekad? Kalau takut, ngaku kalah aja. Siapa yang takut? Lu nggak mungkin menang lawan gua. Masa gua harus takut? Oh. Kalau nggak takut, berdiri yang benar, jangan bergerak-gerak nanti. Gua nggak mau nabrak lu sampai mati. Mirip. Kamu juga mundur sedikit, jangan sampai kena sasaran. Bos, dia ini balap buta, nggak bisa kontrol rem. Cepetan minggir. Bos. Bos, dia kelihatannya aja nggak bisa naik motor. Ngapain lu seriusin dia, bos? Nggak bisa. Asal gua menang ronde ini, gua jadi juara nomor 1 di Daxia. Lari cepetan. Bos, udah nggak sempat. Nggak. Kalau gua ngindar, berarti gua kalah. Satu centimeter. Sherfu, kita menang. Tidak mungkin. Kau buta mengendarai. Bagaimana kau melakukannya? Makanannya mana?
Ya, banyak berlatih saja. Selain itu, ini tempat umum. Tidak boleh buang air kecil sembarangan, lo. Salah. Katakan. Kau sebenarnya siapa? Ini saja kau tidak bisa melihat? Di dunia ini, selain Dewa Balap Dacia. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Maksudmu? Gadis kecil ini. Kau adalah Dewa Balap Dacia? Sudah. Bawa anak buahmu pergi. Jangan pernah menginjakkan kaki di Dacia lagi. Kami pergi. Pergi. Lekas. Sherfu, sekarang, identitas Anda juga terbongkar. Hari-hari ke depan, sepertinya, tidak akan semudah itu. Tidak apa-apa. Lagi pula, sekarang aku juga tidak perlu menyembunyikan identitas lagi. Anda, silakan sibuk dulu. Aku mau bersama kakak-kakak seperguruanku, pulang makan. Aku pergi. Selamat datang di kejuaraan motor dunia, Dewa Balap dari Dacia. Lagi akan menciptakan rekor baru. Mari kita tunggu dan lihat.